Nabi pernah mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu Pak pernah menjadi imam masjid. Lalu ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam masjid, beliau itu senantiasa senangnya itu membaca surat-surat panjang, Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah Bapak bayangkan itu, Al-Baqarah Pak. Kalau jam 7 berarti jam setengah 10 baru selesai. Bapak tidak usah baca Al-Baqarah kalau jadi imam. Pertama Bapak tidak hafal. Yang kedua juga tidak sunnah. Ketika beliau selalu membaca Al-Baqarah, lihat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu punya keutamaan besar atau tidak? Keutamanya besar Pak. Siapa yang meragukan keutamaan Al-Baqarah? Di dalamnya ada ayat kursi. Nabi itu kalau mengutus satu pasukan dan satu rombongan, selalu yang ditanya, mana itu yang hafal surat Al-Baqarah? Siapa? Saya ya Rasulullah, kamu jadi amirnya. Itu Nabi. Klasifikasi Nabi memilih amir dalam satu rombongan itu berdasarkan hafalan surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi kalau akan memakamkan orang, para sahabat, kalau habis perang, kalau meninggalnya bareng-bareng dan cuma satu lubang, Nabi selalu nanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Mana yang hafal surat Al-Baqarah? Dia ya Rasulullah, masukkan dia dulu. Mungkin kalau bapak-bapak yang meninggal ditanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Nggak ada Ustaz. Itu saking mulianya surat Al-Baqarah. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal sholat di masjid dan selalu menjadi imam dan selalu membaca surat Al-Baqarah, ada satu sahabat yang tidak mau berimam kepada Mu'adz bin Jabal. Dia selalu nyempil sendirian. Mu'adz bin Jabal jadi imam, dia sholatnya di pelipir dan dia sholat sendirian pulang. Ketika ada yang menyampaikan peristiwa itu kepada Mu'adz bin Jabal, apa perkataan Mu'adz bin Jabal? Innahu munafik. Dia orang munafik, tidak mau bermakmum kepada kita. Padahal saya membaca Al-Baqarah itu supaya mendapatkan keberkahan Al-Baqarah. Ketika orang itu tahu dikomentari oleh Mu'adz bin Jabal dengan kata munafik, beliau tidak terima Pak. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan akhirnya Rasulullah mendengarkan curhatannya. Dan ketika mendengar curhatannya, maka Nabi bertanya, kenapa kamu tidak bermakmum kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Nabi, saya itu orang yang dari pagi sudah kerja di kebun, lelah, letih. Ketika seharian saya bekerja, kalau saya sholatnya di belakang Mu'adz bin Jabal membaca Al-Baqarah, lalu kapan saya istirahat? Karena badan saya juga butuh istirahat ya Rasulullah. Ternyata Nabi ketika mendapatkan curhatan itu, apakah Nabi memberikan loyalitas kepada Mu'adz bin Jabal? Enggak Pak. Nabi justru memberikan loyalitasnya kepada sahabat tersebut dan Nabi langsung berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Afattanun anta ya Mu'adz." Tahu artinya? Insya Allah tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin membuat fitnah? Jangan begitu sholatnya. Falyujiz, maka ambillah surat-surat yang pendek." Dalam riwayat yang lain, bacalah Sabbihis, bacalah Al-Alaq, dan bacalah Wasyamsi wa duhaha. Fa inna min waraikum as-saghir wal kabir wal hajah. Karena di belakangmu itu orang yang butuh, orang yang punya acara. Di belakangmu orang yang tua, yang sudah batuk-batuk. Dan di belakangmu ada anak-anak kecil yang terkadang mereka belum tahu kenapa sholatnya sepanjang itu. Dan pada saat itulah Mu'adz bin Jabal akhirnya mengubah Pak gayanya beliau ketika menjadi imam setelah diingatkan oleh Nabi. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sampai Nabi pun peduli tentang masalah apapun, tidak boleh menjadikan orang itu keluar dari masjid. Makanya sampai ada seorang sahabat sekelas Mu'adz bin Jabal, sekaliber seorang Mu'adz bin Jabal membaca Al-Baqarah yang harusnya secara logika itu yang dibela oleh Nabi, tapi ternyata Nabi justru tidak membela Mu'adz bin Jabal. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi adalah orang yang paling besar keinginannya supaya orang itu damai di masjid dan tidak ada alasan orang untuk keluar dari masjid. Bahkan ketika imam yang terlalu panjang pun Nabi diingatkan supaya memperpendek sholatnya, supaya sholatnya tidak memberatkan orang. Ya. Itu menunjukkan kepada kita masjid itu tempat yang sedemikian luar biasa. Makanya masjid itu harus salah satunya ramah sama anak kecil. Karena Nabi mengatakan di dalam riwayat itu apa? As-saghir, berarti pada zaman Nabi sudah banyak anak kecil yang dia ada di dalam Masjid Nabawi. Saya kurang setuju Pak kalau ada masjid sudah membuat peraturan anak kecil tidak boleh masuk masjid, anak kecil tidak boleh dibawa untuk itikaf. Nah terus yang menerus
meneruskan kebiasaan orang tuanya untuk sholat di masjid itu sopo kalau bukan anak. Bahkan Nabi menyebutkan kata as-soghir, itu artinya anak kecil. Berarti pada saat Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, banyak anak kecil yang datang ke masjid. Walaupun terkadang mereka dengan celoteh-celotehnya itu terkadang membuat kita harus lebih bersabar. Tapi disitulah akhirnya kita paham. Harusnya masjid itu menjadi tempat yang paling aman, dan harusnya masjid itu menjadi rumah kita yang kedua. Dan masjid itu bukan tempat untuk orang yang suci, Pak. Salah. Tempat orang yang suci itu di langit. Masjid itu untuk kita, bagi kita pendosa, untuk membersihkan dosa kita itu di masjid. Makanya akhirnya tidak boleh kita itu membuat aturan dan membuat sebuah boundaries atau membuat batasan masjid hanya untuk orang yang baik. Ya tidak bisa. Lah terus orang-orang yang pengen baik itu kemana kalau tidak datang ke masjid? Karena kita ingin bahwasanya di masjid itu memberikan kenyamanan di dalam kita bersaudara.